Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Haidil Putra pada pembelajaran akidah akhlak, yaitu pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai dasar, tujuan, dalil dan manfaat daripada akidah Islam. Maka sebelum kita masuk pada pertemuan yang pertama, maka langkah baiknya kita bacakan terlebih dahulu tujuan daripada akidah Islam tersebut atau tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian akidah menurut bahasa dan menurut istilah. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan dasar hukum daripada akidah Islam. Tujuan yang ketiga, menjelaskan tujuan akidah Islam. Tujuan yang keempat, menunjukkan dalil akidah Islam. Dan tujuan yang kelima adalah menjelaskan manfaat mempelajari akidah Islam. Masuk kita pada bagian yang pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Akidah, kalau ditinjau dari segi bahasa, memiliki dua arti. Yang pertama adalah janji, yang kedua adalah ikatan. Maka kalau akidah ditinjau dari istilah, artinya adalah dasar atau pokok-pokok keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Maka akidah Islam ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berbeda atau menyimpang daripada akidah yang dibawa oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Yang bagian yang B, yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar daripada akidah Islam ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan wahyu atau sumber hukum yang pertama di dalam Islam. Kemudian hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan sikap diamnya Nabi atau takrirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian masuk kita kepada tujuan daripada akidah Islam. Apa saja tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Tujuan yang kedua untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Yang ketiga untuk memperkuat keyakinan. Tujuan yang keempat adalah untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Kemudian tujuan yang kelima untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Tujuan yang keenam adalah untuk memupuk ketebalan iman dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka masuk kita pada pelajaran selanjutnya, yaitu dalil naqli tentang akidah Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama daripada dalil naqli, dan keduanya merupakan dasar akidah Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadilu abada wa hiya kitabullah wa sunnati Rasulullah. Telah aku tinggalkan kepadamu dua pedoman.
Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Mengenai dalil tentang akidah Islam bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285 dan surah Al-Hajj ayat 7. Kemudian bagi yang terakhir adalah manfaat mempelajari akidah Islam. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan yang kedua adalah selamat dari pengaruh kepercayaan lain. Tujuan yang ketiga, memperoleh ketenangan hidup yang hakiki. Kemudian, tidak mudah terpengaruh oleh kemauan hidup di dunia. Dan yang terakhir adalah mendapat jaminan surga dan selamat daripada neraka. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.